Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kemana sih ini dompetnya? Di tas nggak ada, di sini nggak ada. Adik-adik, Mem lagi kehilangan dompet nih. Mana ada surat-surat penting lagi? Mana ini? Iya. Ya? Happy, saya senang. Hai adik-adik. Adik-adik, Mem Luisa kenapa ya? Hei Mem, ada apa sih kok kayak kebingungan sekali? Iya kok, nih lagi kehilangan dompet nih. Mana Waduh. isinya surat-surat penting lagi. Waduh. Banyak deh isinya. Apa aja tuh? Iya, ada surat-surat, ada duit juga. Waduh. Iya, hilang gimana dong? Memangnya hilang di mana Mem? Iya, kalau tahu nggak mungkin dong. Mem khawatir nanya. Gimana sih kok? Nah, mana tadi tuh? Wah, Mau online nih. Wifi-nya mati. Wah. Coba, internetnya nggak Wifi bisa. mati. Aduh, Kesel dong. banget. Waduh, dompet belum ketemu. Wifi mati. Bahkan nih tadi Loh. mau kebaktian nih, udah berangkat jalan sepatunya jebol. Waduh, Ya, seperti balik. ini. Malu deh. Waduh, deh. pastinya malu ya adik-adik ya. Malu terus pulang lagi benerin sepatu. Coba kok, gimana nih kok? Pastinya situasi yang nggak menyenangkan ya Mem ya. Sangat kok. Tapi Mem, nih ya, kita udah mau mulai kebaktian sekolah minggu nih. Kira-kira Mem masih semangat nggak? Wah, kalau buat Tuhan harus terus semangat kok. Nggak boleh kesal, nggak boleh marah walaupun banyak masalah. Kalau buat Tuhan kita harus tetap semangat. Waduh, Mem Luisa TOP deh. Udah dompet belum ketemu, wifi mati, bahkan sepatunya tadi jebol ya Mem ya. Iya. Tapi semangatnya patut kita berikan jempol karena Mem Luisa orang yang sudah setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Yuk Mem, kita mau sapa dulu anak-anak yang ada di rumah ya. Ayo. Shalom anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Nah, apa kabarnya adik-adik? Kalian sehat-sehat semua ya? Tentunya ya, karena kami juga sebagai guru-guru sekolah minggu selalu mendoakan kalian biar kalian tetap sukacita, sehat, dan pada hari ini pun bisa mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara streaming. Nah, Mem ingatkan lagi ya,
kita tetap dalam keadaan yang sopan, dan kita terus juga bersuka cita, dan kita juga seperti pada waktu kita pergi ke gereja. Jadi sikap kita seperti kita ke gereja dengan baju yang rapi, sopan, dan tetap semangat. Bahkan jangan lupa Alkitabnya. Betul ya Mem ya? Iya. Kita sungguh bersuka cita dan bisa senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik yang di rumah ya. Yuk kita mau mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita. Saya undang, Koyanson undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Tetap bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini dengan penuh sukacita, kami datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, kebaktian sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan dimuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang di rumah berkata amin. Ya, tadi kita sudah memanggil Tuhan, dan sebagai pembukaan kita menghadap Tuhan, kita mohon perkenanannya, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu. Dan kalian juga harus menyanyikan dengan penuh semangat, dengan gerakan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan Mars Sekolah Minggu. Sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Tadi kan di dalam pujian tadi mengatakan bahwa kita rajin baca Alkitab, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita. Sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan ya tadi ya Mem ya, kita rajin baca firman Tuhan, berdoa dan melakukan perintahnya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah dengan setia memberikan kita kehangatan apa Mem? Matahari ya, burung-burung bisa berkicau ya. Nah pada pagi ini pun
Ko Yansen dan Mem Luisa mau mengajak adik-adik, jangan mau kalah sama burung-burung yang sudah berkicau. Kita pun mau memuji nama Tuhan dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa. Ayo sekali lagi dengan lebih semangat. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Iya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah. Nah, selanjutnya apa nih kok? Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mem, tapi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masih mau menyanyi nih Mem. Iya, karena iya. apa? Anak-anak sekolah minggu mungkin lagi happy ya. Karena apa? Tuhan sudah setia memberikan kita matahari. Iya. Dan kita mau menaikkan pujian happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Ayo kita naikkan pujian ini dengan memakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, setelah tadi kita menaikkan pujian happy ya ya ya, happy ya ya, Ko Yansen yakin sekali anak-anak sekolah minggu happy ya. Disebut sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya Mem ya. Benar. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian untuk berkenanannya agar dia memberkati di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu apa kok? Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Iya, kita melihat walaupun hidup kita dipenuhi oleh badai yang mengamuk, gelombang dalam kehidupan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia, mengasihi kita, membimbing kita, memimpin kita. Kita akan memuji sekali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti
setia. Mari kita berlipat tangan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji, menari-nari, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini, tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Yansen. Tuhan berkati dia. Tolong dia Tuhan. Agar apa yang dia ceritakan pagi ini menjadi berkat buat kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Koko Yansen. Kami persilakan. Iya. Ya, terima kasih kepada Mem Lisa. Ya, adik-adik semua, boleh disilakan duduk. Ya, sekali lagi Ko Yansen mau menanyakan apa kabar? Ya, tentunya baik-baik saja ya di rumah ya. Kami para guru sekolah minggu pun mengharapkan adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan selalu happy tentunya ya. Oke, seperti tadi di awal ibadah dikatakan bahwa meskipun kita kembali beribadah secara online, mari kita tunjukkan sikap yang baik, yang hormat, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam mengikuti kebaktian pada hari ini. Khususnya pada saat mendengarkan firman Tuhan. Jadi ayo Ko Yansen mau lihat sikap yang baik pada saat mendengarkan firman Tuhan ini kayak gimana sih? Ayo ya duduk yang manis ya. Gak boleh ngobrol, gak boleh minum, gak boleh candain kokonya atau dedeknya. Nah, yang pasti duduk yang manis ya, yang rapi, supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah. Jangan lupa Alkitabnya tetap dipersiapkan karena nanti kita akan buka dan baca bersama-sama. Baiklah, kalau adik-adik di rumah sudah siap, Ko Yansen mau bertanya nih. Siapa di sini adik-adik yang ada di rumah memelihara binatang peliharaan di rumah? Ayo siapa? Mungkin ada adik-adik yang memelihara di rumah itu binatang ayam. Wah, ayam ya pagi-pagi bisa bunyi kukuruyuk, kukuruyuk. Atau mungkin yang saat ini sedang tren ya, apa? Memelihara ikan cupang. Ikan cupang ya, meskipun kecil dia ekornya warna-warni bagus ya. Nah, jadi banyak sekali sekarang orang-orang memelihara binatang ikan cupang ini. Nah, kalau di rumah Ko Yansen punya peliharaan yaitu seekor anjing. Nah, anjing ini Ko Yansen beri nama Gonggong. Gonggong ini selalu mengibas-ngibaskan ekornya pada saat Ko Yansen pulang kerja ataupun meloncat-loncat pada saat diberi makan. Senang ya kira-kira ya. Apalagi pada saat pandemik ini ya adik-adik ya, yang mengharuskan kita untuk stay at home. Pastinya banyak waktu ya kita bermain-main dengan binatang peliharaan kita di rumah. Ya bisa lari-larian, bisa guling-gulingan, ataupun bisa bercengkrama, ya pokoknya menyenangkan lah. Nah, di Jepang di tahun 1920-an ada seorang profesor yang sering disebut sebagai Profesor Ueno. Profesor Ueno ini adalah seorang guru besar mengajar di Universitas Tokyo, Jepang. Pada saat itu, Profesor Ueno atau kita boleh memanggilnya Ueno-san ya, atau Pak Ueno. Ueno-san ini mencari seekor anak anjing untuk dipelihara. Nah, pada saat itu dia mencari-cari, akhirnya dia bertemu dengan seekor anjing yang berumur 1 tahun ya, biasanya anak anjing ya, lucu-lucunya ya waktu masih umur 1 tahun ini. Nah, anjing ini masuk di dalam ras Jepang atau disebut sebagai Ikata Inu. Nah, Ikata Inu ini adalah anjing jenis ras Jepang yang pada saat tumbuh bisa tumbuh besar, terlebih anjing ini
mempunyai sifat dengan kesetiaannya yang sangat hebat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan anjing ini yang dipelihara oleh Bapak Ueno ini itu sebagai layaknya seorang anak dibesarkan oleh bapaknya. Jadi diberikan kasih sayang yang begitu besar kepada seekor anjing ini. Bahkan tidak jarang ya, Ueno-san ini berbagi ruangan ataupun berbagi makanan dengan anjing ini. Nah, jadi dimanapun Ueno-san ada atau Pak Ueno pergi, anjing ini pasti mengikuti Ueno ini kemana pun pergi. Jadinya anjing ini mempunyai kebiasaan yang unik adik-adik. Tahu nggak kebiasaan yang uniknya apa? Nah, kan tadi dibilang bahwa Ueno-san adalah pekerjaannya sebagai profesor atau mengajar di Universitas Tokyo. Nah, untuk pergi ke universitas tersebut, Ueno-san mempergunakan transportasi yaitu menggunakan kereta. Nah, anjing ini sering mengantar dan menjemput Ueno-san ini untuk pergi mengajar ke stasiun Shibuya yang ada di Jepang. Anjing ini mempunyai kebiasaan tersebut, jadi antar jemput Ueno-san ini untuk pergi ke universitas tersebut yang berlangsung sampai 2 tahun berturut-turut ya adik-adik. Bagaimana kesetiaan dari anjing ini kepada si majikannya ini. Dari pergi, anterin, pulang, dijemput ya. Nah, jadi kesetiaan anjing ini sudah teruji ya adik-adik ya. Bahkan kesetiaan mereka itu terhadap binatang peliharaan tuh nggak sama ya. Jadi anjing ini tuh benar-benar anjing yang sangat setia kepada majikannya. Nah, adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak nama anjing yang di Jepang ini? Ayo. Di Jepang sangat terkenal loh anjing ini. Bahkan kita yang ada di luar Jepang pun pasti tahu namanya. Ada yang tahu? Siapa? Betul sekali, nama anjing ini adalah Hachiko. Kenapa Ueno-san memberikan nama anjing ini Hachiko? Kenapa? Karena pada saat Ueno-san melihat anjing ini, kok kakinya itu bengkok ya? Bengkok seperti angka 8 dalam huruf kanji. Nah, dalam huruf kanji angka 8 itu disebut sebagai hachi. Maka dari itu Ueno-san memberi nama anjing ini Hachiko. Kesetiaan Hachiko ini sering ditunjukkan di dalam perilakunya ya, yang tadi mengantar dan menjemput Ueno-san untuk bekerja dan mengajar. Akan tetapi pada suatu hari setelah pagi-pagi Hachiko ini mengantar Ueno-san untuk mengajar di Universitas Tokyo, Ueno-san mengalami serangan jantung sehingga merebut nyawanya hingga meninggal adik-adik. Dan Hachiko nggak tahu, tetapi Hachiko tetap menunggu di stasiun tersebut pada sore menjelang malamnya, karena dia tahu bahwa sore hari itu Ueno-san akan pulang. Padahal Hachiko nggak tahu bahwa Ueno-san ini sudah meninggal. Setelah kematian dari Ueno-san ini, Hachiko diberikan atau dipelihara oleh majikan barunya. Akan tetapi Hachiko tidak tahu bahwa Ueno-san ini meninggal. Tapi adik-adik, Hachiko ini tanpa diduga ya, pada paginya sering kabur, sorenya juga sering kabur. Dia mau menjemput Ueno-san ataupun mau melihat Ueno-san dari antara orang-orang yang lalu lalang di stasiun tersebut. Karena dia yakin dan dia berharap bahwa dia pengen ketemu atau bertemu dengan wajah dari Ueno-san tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menemukannya. Nah, Hachiko ini melakukan kebiasaan tersebut terus berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun tanpa dia ketahui bahwa sang majikannya itu atau Ueno-san itu sudah meninggal. Kesetiaan dari anjing Hachiko ini menunggu di depan stasiun ini diketahui oleh semua orang-orang yang ada di stasiun Shibuya Jepang itu. Bahkan kesetiaan dari Hachiko ini pun menjadi inspirasi dari masyarakat Jepang ya, di mana dia tahu bahwa kesetiaan dari seekor anjing ini di luar dari perkiraan masyarakat ada di Jepang pada hewan-hewan peliharaan lainnya dan tidak diketemukan kepada hewan-hewan peliharaan lainnya.
Sehingga pada tahun 1934 masyarakat Jepang memberikan penghormatan kepada anjing Hachiko ini dengan mendirikan sebuah patung. Patung Hachiko sebagai lambang kesetiaannya, dan didirikan patung tersebut tepat di depan stasiun Buya di mana Hachiko mengembuskan nafasnya yang terakhir dan meninggal di situ. Ya adik-adik, itu adalah cerita tentang kesetiaan yang kita bisa lihat ya. Tidak semua hewan peliharaan bisa memilikinya seperti Hachiko ini yang setia kepada Ueno-san, meskipun Ueno-san ini sudah meninggal ya. Tidak peduli hambatan dan rintangan yang terjadi ya, Hachiko tetap menunggu dengan setia bahwa dia berharap Ueno-san diketemukannya kembali oleh Hachiko. Nah, seperti tokoh Alkitab yang akan Koyansen ceritakan pada hari ini ya, ada seorang bapak yang berasal dari tanah Uz. Bapak ini mempunyai harta yang banyak dan terkenal dengan kesalehannya, kejujurannya, dan kesetiaannya. Tuhan memberkati bapak ini dengan berkelimpahan. Dia mempunyai kambing domba. Adik-adik tahu, kambing dombanya itu enggak hanya satu, tapi beribu-ribu kambing domba, beribu-ribu unta, dan beribu-ribu juga keledainya. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan memberkatinya juga, tapi kalau ada beribu-ribu binatang tentunya harus ada juga membutuhkan tanah yang luas ya. Tanah yang luas dan beberapa orang penjaga untuk menjaga binatang-binatang tersebut. Sehingga bapak ini bisa disebut sebagai orang yang kaya saat itu di daerahnya ya adik-adik ya. Bayangin ya, binatang banyak beribu-ribu, pembantunya banyak juga. Nah, yang lebih dahsyat lagi adik-adik, bapak ini dikaruniai 10 orang anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di mana anak-anaknya ini mempunyai wajah yang rupawan-rupawan dan cantik-cantik deh. Waduh, udah hidupnya diberkati Tuhan ya adik-adik ya. Juga saleh, jujur, baik hati, gak sombong. Waduh, pokoknya orang ini, bapak ini TOP deh pokoknya. Nah, sekali lagi Koyansen mau tanya nih buat adik-adik di rumah. Apakah adik-adik ada yang tahu bapak ini siapa? Nah, tuh, yang di belakang siapa? Iya betul, nama bapak ini adalah Bapak Ayub. Iya, Bapak Ayub ini sangat diberkati Tuhan karena kehidupannya yang saleh dan jujur serta setia kepada Tuhan. Meskipun sudah diberkati Tuhan dengan berkelimpangan harta, banyak binatangnya, karena dulu kan hitungan orang kaya itu dengan banyaknya binatang ya adik-adik ya, banyaknya pembantu atau penjaga-penjaganya dan tanahnya yang luas. Nah, jadi Pak Ayub ini sangat diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, binatang-binatang dan anak-anaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hingga pada suatu hari pembantunya datang dengan berlari-lari dan tergopoh-gopoh. Tuanku, gawat tuanku gawat. Ada apa ini? Ada apa? Tolong tenang dulu. Tuanku gawat. Kambing domba tuanku yang ada di kandang di sana dicuri oleh orang tuanku, dan penjaga-penjaganya dibunuh semua tuanku, dan hanya aku sendiri yang luput dari mereka dan bisa melaporkan hal ini kepada tuanku. Ayub kaget dan bingung. Rasa bingung dan rasa kaget yang ini belum mereda, datanglah pembantu yang lain. Tuanku, gawat tuanku. Domba-domba tuanku, keledai-keledai tuanku yang pada saat makan di hutan terjadi kebakaran tuanku. Dan api menyambar semua domba-domba tuanku, keledai tuanku dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang selamat dan aku sendiri bisa melaporkan hal ini kepada tuanku. Tahu adik-adik, Ayub di situ semakin kaget dan dia semakin bingung. Datang kembali pembantunya yang lain dengan tergopoh-gopoh. Tuanku, anak-anak tuanku, pada saat mereka mengadakan pesta, angin besar datang, angin ribut datang dan merobohkan rumah tuanku.
sehingga anak-anak Tuanku meninggal semuanya. Hanya aku sendiri yang selamat Tuanku, hingga bisa melaporkan hal ini kepada Tuanku. Selain Ayub kaget, bingung, Ayub pun sedih. Dalam satu hari yang sama, malapetaka terjadi. Hewan-hewan peliharaannya, ternak-ternaknya habis, mati. Ada yang dicuri orang, apapun terbakar. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, anak-anaknya Ayub semua mati. Coba adik-adik bayangkan, bila mana adik-adik merasakan hal tersebut, apa yang adik-adik rasakan? Tentu sedih ya, bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Begitu juga dengan Ayub. Akan tetapi, di tengah semuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak menuduh Allah yang kejam kepadanya. Memang Ayub kaget, Ayub sedih, Ayub menangis. Bahkan di dalam kesedihannya Ayub bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima. Terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, bayangkan, coba deh adik-adik yang ada di rumah, pasti bisa berkata, kenapa sih peristiwa itu bisa datang kepada orang yang jelas-jelas dekat dan mengasihi Allah seperti Ayub ini? Adik-adik tahu, bukan hanya Ayub kehilangan harta kekayaan dan anak-anaknya. Ayub pun mengalami suatu sakit penyakit kulit yang amat sangat dahsyat. Tubuhnya dipenuhi dengan borok dari ujung kaki sampai ke batok kepalanya. Dan tidak jarang juga dia menggaruk boroknya itu karena saking gatalnya dengan pecahan beling atau pecahan keramik-keramik yang dia ketemui. Karena saking gatalnya sehingga dia mengalami berdarah-darah tubuhnya dan berteriak-teriak kesakitan. Sekali lagi sebenarnya Ayub pun bisa berkata seperti ini kepada Allah. Apa salah dan dosaku? Engkau menimpakan malapetaka ini kepadaku. Tapi ternyata adik-adik, Ayub tidak sekali-kali mengucapkan dosa dengan mulutnya. Ataupun dia menuduh Allah berbuat kejam kepadanya. Tidak ya adik-adik. Bahkan istrinya atau orang-orang terdekatnya bersama dengan sahabat-sahabatnya malah tidak memberikan dukungan atau support kepada Ayub ini. Malahan mereka berkata gini, udahlah Ayub, kutukilah Allahmu, engkau sudah berbuat dosa kepadanya. Dalam hal ini pun sebenarnya Ayub bisa kecewa, betul sekali. Akan tetapi Ayub berkata seperti ini kepada mereka, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Dahsyatnya adik-adik apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Di tengah kesengsaraannya malapetaka yang silih berganti datang, dia masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Ayub yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Dan Ayub juga yakin bahwa Allah pasti mengasihi dia. Lihat, karena kesalehan dan kesetiaan Ayub ini, dia bisa bertahan di tengah-tengah malapetaka yang silih berganti datang di dalam hidupnya. Dan adik-adik tahu, di surga Allah senang, Allah bersuka cita melihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Di tengah setiap ujian malapetaka yang ditimpakan Allah kepada Ayub, Ayub masih bisa bertahan dengan kesalehan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan Allah kembali memberkati Ayub dengan berkelimpahan. Bayangkan, Ayub kan sudah mempunyai beribu-ribu ternak sebelumnya ya adik-adik ya. Nah, Allah memberkati Ayub dengan 2 kali lipat dari harta yang dipunyainya yang dahulu. Dan tahu adik-adik, Ayub pun kembali mempunyai 10 orang anak lagi. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan lebih dahsyat lagi adik-adik, ke 10 anak-anaknya ini mempunyai wajah yang rupawan dan cantik-cantik.
di mana tidak ada satu negeri pun yang bisa menandingi akan ketampanan dan kecantikan dari anak-anak Ayub ini. Nah, ya jadi inilah bukti dari kesalehan dan kesetiaan dari Bapak Ayub ini bertahan di tengah setiap malapetaka, di tengah penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan sudah izinkan menimpa Ayub ini. Ayub bisa bertahan dan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya dan tidak pernah mengutuk Allah yang berbuat kejam kepadanya. Nah, melalui tokoh Alkitab ini yaitu Bapak Ayub, kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukannya Ayub terhadap Allah. Karena Ayub yakin bahwa Allah mengasihi dia dan begitu pun sebaliknya bahwa Ayub mengasihi Allah. Dan buktinya apa? Ayub bisa melewati seluruh malapetaka, melewati seluruh kesulitan-kesulitan yang sudah terjadi dalam hidupnya, yang bahkan malapetaka itu di hari yang sama. Bayangkan ya adik-adik, sungguh bersukacita bukan hidupnya Ayub setelah diberkati oleh Allah untuk kehidupan selanjutnya setelah dia melalui malapetaka oleh karena kesetiaan dan kesalehannya. Oleh karena itu Ayub masih bisa hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bayangin ya, panjang sekali umurnya Ayub ini ya. Itulah berkat di mana kesetiaan dan kesalehan kita bisa lihat bahwa Ayub sudah teruji meskipun dia sudah menderita kesengsaraan, tetapi dia bisa bertahan karena Ayub mengakui kedaulatan Allah. Karena dia tahu, ya kan? Karena Ayub mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya sedetik pun, ya kan? Masa kan kita hanya mau menerima yang baik-baik saja tanpa mau menerima kondisi-kondisi yang buruk? Di situ pun kita mau belajar bahwa mari kita mau hidup dengan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini ya adik-adik ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita tahu semua kegiatan usaha dari papa mama mungkin mengalami kelesuan. Yang dagang mungkin pembelinya berkurang. Atau juga di kantor-kantor terjadi PHK. Pasti banyak kesulitan-kesulitan ya. Kesulitan ekonomi, kesulitan penghasilan dari mama papa. Nah, kesulitan-kesulitan yang adik-adik rasakan pada saat akibat atau dampak dari COVID-19 ini apa sih? Adik-adik mungkin tidak menyadari. Di dalam COVID-19 ini semua dianjurkan untuk kita stay at home ya. Diam di rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting. Termasuk kegiatan apa? Belajar mengajar. Seperti adik-adik ya sekarang kan di sekolah. Nah khususnya di sekolah Iman Karawang ya. Di sekolah Iman Karawang ini sebelum kegiatan belajar pastinya ada dilakukan saat teduh. Nah, bagaimana sih kesetiaan ini teruji di dalam hidup dari murid-murid sekolah iman ini? Nah, kita tahu bahwa kan guru-guru nggak lihat nih ya adik-adik di rumah ikut saat teduh atau enggak, belajar dengan rajin atau enggak, ngerjain tugasnya benar atau enggak, atau sungguh-sungguh atau enggak. Guru-guru nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Nah, adik-adik yang ada di rumah dengan mengikuti program PJJ yang dilakukan oleh sekolah, mungkin ada yang, ngapain ya? Ya kan sekolah online. Mendingan main game aja, game juga kan online. Ya kan sekolah mah nanti belakangan. Atau bangunnya malas. Biasanya kan saat teduh sebelum sekolah kan pagi-pagi ya. Karena sudah terbiasa udah sekitar 6 bulan ya pandemi COVID-19 ini. Sehingga menganjurkan kita untuk stay at home. Jadi membuat adik malas-malas untuk bangun pagi. Ntar aja deh kalau pas pada saat Google Meet-nya baru mulai. Ya kan, jadi melewatkan saat teduh, enggak baca firman Tuhan. Padahal saat teduh itu adalah satu program di mana sekolah iman ini masuk di dalam untuk kegiatan memulai belajar mengajar. Nah di situ kita bisa di dalam saat teduh itu kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk memimpin kegiatan belajar mengajar ini meskipun dijalankannya dengan pengajaran jarak jauh atau di rumah ya kita juga bisa minta pimpinan Tuhan supaya teknologi yang ada di rumah kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah itulah bukti kesetiaan adik-adik pada saat adik-adik bisa ikut saat teduh meskipun
guru-guru di sekolah nggak lihat ya, tapi Tuhan lihat kesungguhan adik-adik setia baca firman Tuhan, setia saat teduh, belajar dengan baik di rumah. Sehingga adik-adik pun diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan senang loh melihat anak-anaknya yang jujur. Apalagi tadi di awal dinyanyikan pujian Mars sekolah minggu bahwa kita anak-anak Tuhan untuk rajin baca firman Tuhan, melakukan perintahnya. Nah di dalam saat teduh yang diadakan sekolah tersebut pun salah satu dari adik-adik bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tentunya pada saat adik-adik mengikutinya, Tuhan pasti senang melihat adik-adik mengikuti seluruh kegiatan belajar tersebut. Dan juga nih adik-adik yang hari ini menyaksikan atau ikut di dalam kebaktian sekolah minggu secara streaming, itu pun masuk ke dalam kategori adalah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Top jempolan deh. Padahal ya adik-adik, pada saat kita mengadakan kebaktian online kayak gini kan, pasti banyak gangguan ya. Guru-guru sekolah minggu nggak lihat, ya kan nggak bisa lihat adik-adik ngapain nih. Apakah duduknya ongkang-ongkang kaki, apakah sambil makan-makan dengerin firman Tuhannya, kan tidak tahu. Padahal di awal udah dikatakan bahwa mendengarkan firman Tuhan harus dengan sikap baik. Kita nggak tahu, tapi Allah lihat banyak sekali hambatan-hambatan pada saat adik mengikuti kebaktian secara online ini ya. Online, mendingan nanti aja dah, mendingan main game kan online ini. Banyak ya rintangan. Nah maka dari itu adik-adik pun diuji ya kan. Tapi adik-adik yang hari ini menyaksikan kebaktian secara online itu disebut sebagai adik-adik yang sudah setia kepada Tuhan. TOPD, Tuhan pasti senang karena adik-adik saat ini ikut di dalam kebaktian sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tentunya ya Tuhan pasti sangat bersuka cita melihat apa yang dilakukan oleh adik-adik yang ada di rumah ini. Seperti Ayub ya, Ayub kan terkenal dengan kesetiaannya, kesalehannya ya kan. Dan yang pasti Ayub ini juga jujur kepada Tuhan ya. Nah maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengungkapkan diri kita, memperlakukan kita untuk berlaku hidup jujur ya kan. Meskipun orang-orang gak melihat, tapi kita tahu bahwa Allah sedang melihat adik-adik semua, adik-adik yang sudah setia ikut di dalam seluruh kegiatan ibadah di dalam sekolah minggu ini. Ya, nah Ko Yason mau ajak adik-adik semuanya untuk ambil Alkitabnya. Kita mau baca ayat mas kita pada minggu ini yang akan menguatkan kita atau yang akan memberikan kekuatan buat kita pada saat kita setia ini. Apa sih yang disiapkan oleh Tuhan buat kita? Yuk buka. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Ayo Ko Yason tunggu dulu adik-adik, buka Alkitabnya. Kita mau buka dan baca sama-sama ya di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Ya, kalau sudah ada yuk kita akan baca sama-sama. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Sekali lagi ya. Oke, sama-sama kita akan baca pelan-pelan, baca diresapi, jangan buru-buru ya. Bacanya pelan-pelan. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Di dalam firman Tuhan atau ayat mas ini berkata bahwa mari kita meneladani sifat dari Ayub ini, yaitu setia yang sudah bisa melalui seluruh kesengsaraan, kesulitan sehingga Tuhan memberkati dengan berlimpah. Nah oleh sebab itu mari kita meneladani iman dan kesalehan serta kesetiaan dari Bapak Ayub ini, sehingga pada saatnya nanti kita boleh berbahagia karena kita bisa bertahan di tengah kesulitan-kesulitan kita, dan kita pun boleh dengan penuh sukacita menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, yuk Ko Yason mau ajak kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, dan kita minta pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan ini boleh kita jalani dan mampu dijalankan dalam hidup kita. Ayo adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus,
terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk kami setia kepada Tuhan, tidak peduli keadaan apapun yang kami alami saat ini. Dan biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi adik-adik udah lihat ya, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana ada satu orang tokoh Alkitab yang bernama Bapak Ayub ya. Dia begitu setia walaupun dia mengalami hal-hal yang mengerikan ya. Dalam satu hari dia bisa kehilangan semua hartanya, tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata yang mengutuk Tuhan, bahkan dia mengucap syukur. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan tadi ada satu kata-katanya sangat menyentuh kita semua, yaitu apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ya. Itu perkataan yang sangat luar biasa. Dan biarlah kita juga mencontoh Bapak Ayub ini, kita meneladaninya. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan selalu mengikut Tuhan. Kalau kita ingin menjadi seperti Bapak Ayub, kita harus berjalan bersama Yesus. Karena di dalam kita berjalan dengan Tuhan, kita akan selamat, kita akan diberkati. Kita akan menyanyikan Jalan serta Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan memakai gerakan ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai, memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap patuh, dan tetap selalu mengucap syukur kepadamu. Dikuatkan anak-anak kami dengan iman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, untuk minggu depan biarlah kami boleh kembali mengadakan kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara streaming. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Iya, kebaktian selesai. See you next week. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu happy. Tuhan Yesus memberkati.